Masa depan pekerjaan di dunia yang terus berubah menuntut bisnis untuk bersiap menghadapi tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial, berbagai industri perlu beradaptasi agar tetap relevan dan berdaya saing. Perusahaan yang dapat memprediksi dan merespons perubahan ini akan menemukan peluang baru yang tak terbayangkan. Teknologi menjadi pendorong terbesar dalam evolusi tempat kerja. Dengan adanya kecerdasan, buatan, dan otomatisasi, banyak pekerja kini menghadapi pergeseran peran. Tugas-tugas yang berulang dan rutin semakin tergantikan oleh mesin yang lebih efisien. Namun, di balik ancaman ini, terbuka pula peluang untuk menciptakan pekerjaan baru yang lebih berfokus pada kreativitas, analisis, dan kecakapan interpersonal. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja pun mengalami transformasi. Bisnis harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan agar karyawan mereka tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan adaptasi yang tinggi. Dengan mengedepankan pembelajaran berkelanjutan, perusahaan akan mampu membangun tim yang tangkas dan inovatif. Di samping itu, pentingnya keseimbangan kerja hidup kian disadari. Banyak individu kini mengutamakan kesehatan mental dan kebahagiaan dalam pekerjaan mereka. Perusahaan yang memahami dan menerapkan prinsip ini akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk loyalitas karyawan dan penurunan tingkat turnover. Lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan akan menjadi daya tarik utama bagi calon pekerja. Dengan memanfaatkan teknologi, bisnis dapat menciptakan pengalaman kerja yang lebih baik dan lebih inklusif. Ruang kerja yang fleksibel dan remote working kini menjadi bagian dari strategi banyak perusahaan. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi juga memperluas jangkauan talent pool yang bisa diakses perusahaan. Di era yang penuh ketidakpastian ini, keberanian untuk berinovasi menjadi sangat penting. Bisnis yang bersedia mengambil risiko dan mencoba pendekatan baru akan memiliki keuntungan kompetitif di pasar yang semakin padat. Kunci utama adalah membangun budaya perusahaan yang terbuka terhadap ide-ide baru dan siap untuk belajar dari setiap pengalaman. Masa depan pekerjaan memberi tantangan sekaligus peluang yang signifikan. Bisnis yang mampu beradaptasi dan mengedepankan karyawan sebagai aset utama akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan global. Siapkan diri Anda untuk menyongsong era pekerjaan yang baru dan dinamis, di mana inovasi dan manusia adalah inti dari keberhasilan. Ketika kita masuk ke tahun 2020, apa harapan Anda? Sebagian besar orang menyambut tahun 2020 dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi. Karena mereka merasa tahun 2020 adalah tahun yang cantik, 2020, sehingga ada banyak hal besar yang bisa dikerjakan. Tapi apa yang terjadi ketika tahun 2020 baru berjalan berapa bulan, datanglah virus corona yang melanda dunia, mulai dari Wuhan, akhirnya ke berbagai kota di dunia termasuk di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, menghadapi fenomena ini, apa yang harus kita lakukan? Saya akan mengajak kita jangan hanya terbuai tentang virus corona, tapi kita melihat apa yang terjadi saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri 4.0. Mungkin ada beberapa di antara kita sudah familiar, tapi mungkin ada juga yang baru beberapa kali mungkin mendengarnya. Saya akan menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 dimulai dari revolusi industri pertama pada abad ke-18. Di mana pada saat itu James Watt pertama kali menemukan mesin uap. Mesin uap ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Setelah revolusi industri 1.0, masuklah fase ke revolusi industri kedua di akhir abad ke-19. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya energi listrik, lalu terjadi penemuan pesawat telepon, mobil, dan juga pesawat terbang yang memberikan perubahan sangat besar terhadap dunia ini. Lanjut kepada revolusi industri 3.0. Terjadi pada akhir abad 20 ditandai dengan perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Dan saat ini kita sudah masuk kepada industri 4.0.
Dimulai pada abad ke-21 ditandai dengan pemanfaatan Internet of Things. Jadi setiap benda sekarang bisa berpikir, membuat interkoneksi antar mesin. Ada smart factory, ada artificial intelligence. Ini yang terjadi. Dari tahun 1784 mulai revolusi industri 1.0, terus 2.0, 3.0, dan hingga hari ini revolusi industri 4.0. Semua manusia sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan internet, era informasi. Kalau dulu kita bekerja menggunakan mesin tik, sekarang semua sudah online. Dan bahkan sejak era pandemi COVID-19, semua orang work from home terbiasa bekerja dengan Zoom meeting, online meeting. Kenapa? Karena kita tidak boleh bertemu secara fisik. Inilah yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu banyak orang bertanya, sekarang ini apa yang terjadi di dunia ini? Belum berakhir revolusi industri 4.0. Ternyata sekarang kita sudah masuk lagi satu era namanya Society 5.0. Ini satu konsep yang dipaparkan oleh pemerintah Jepang. Apa itu Society 5.0? Bapak sekalian, saya akan menjelaskan. 5.0 mulai dari Society 1.0 sampai selanjutnya. Mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Society 1.0 adalah fase di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan berburu dan berkumpul bersama. Masyarakat pada saat itu berburu bersama-sama untuk bisa hidup, makan, dan berkembang biak. Setelah fase 1.0, masuklah manusia kepada fase Society 2.0. Pada momen ini, masyarakat sudah mulai berubah. Tidak lagi bekerja dengan berburu, tapi mereka hidup dengan bertani, bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan, mereka menikmati, dan mereka hidup dari apa yang mereka tanam. Dari berburu, bertani, masuklah masyarakat ke fase Society 3.0, yaitu fase industri. Fase di mana pabrik-pabrik mulai berkembang. Masyarakat pun mulai berubah. Mereka tidak berburu, tidak bertani, tapi mereka bekerja di pabrik-pabrik yang berkembang pada saat itu. Mereka pergi, berangkat, bekerja di pabrik, mendapatkan gaji, dan akhirnya mereka bisa mencukupkan ekonomi keluarga. Pada fase Society 4.0, sebagian besar manusia tidak lagi bekerja di pabrik, tapi mereka bekerja dengan menggunakan informasi. Di sini adalah fase informasi, di mana masyarakat bekerja dengan menggunakan internet, menggunakan teknologi. Fase informasi. Bekerja dari mulai tahap pertama Society 1.0, berburu, kemudian bertani, kemudian bekerja di pabrik, dan fase 4.0 adalah fase ketika manusia mulai menggunakan teknologi dan terjadilah transfer informasi. Tahap terakhir yang sekarang kita masuki adalah fase Society 5.0, yaitu sebuah konsep bagaimana hubungan manusia, bagaimana semua apapun terjadi terpusatkan kepada manusia. Teknologi, kecanggihan, semuanya digunakan untuk mendukung manusia itu sendiri. Jadi bukan fokus pada teknologi, tapi fokus pada manusia. Artinya apapun teknologi yang ada, semua digunakan untuk manusia. Itulah gambaran Society 5.0. Yuko Harayama. Bapak Ibu sekalian bisa cek di googling, di YouTube beliau mengatakan tentang Society 5.0. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada siapa? Pada manusia. Jadi kalau revolusi industri 4.0 di mana kecerdasan buatan itu mulai menggantikan peran manusia. Nah, Society 5.0 ini melihat bagaimana teknologi itu bisa dilakukan, digunakan untuk mendukung kegiatan manusia. Jadi selamat datang di Society 5.0. Yang pertama ada tantangan di era 4.0 dan 5.0. Yang pertama ada adaptabilitas karir.
Jadi adaptabilitas karir ini dianggap sebagai sumber daya yang membentuk individu agar lebih mudah berkembang, merumuskan tujuan, melakukan eksplorasi, melakukan pengaturan, dan mengoptimalkan potensi pribadinya yang tujuannya atau fungsinya untuk karir ketika dihadapkan pada tantangan baru di dunia kerja atau di lingkungan kerja yang beragam. Nah, adaptabilitas karir ini berperan dan membantu individu merenungkan tujuan utama di dalam organisasi tempat bekerja saat ini. Yang kedua ada fleksibilitas. Jadi fleksibel ini dalam mengambil peluang yang baru atau peluang yang ada saat di dunia pekerjaan. Nah, pada teori Krumboltz itu menyebutkan bahwa kejadian tak terduga itu bisa terjadi di kehidupan kita. Terjadi kejadian yang mungkin tidak kita sangka itu akan terjadi gitu. Hal ini tuh dapat mengubah arah individu dalam memilih karirnya secara signifikan. Nah, oleh karena itu di era ini individu harus fleksibel terhadap karir yang dipilih sesuai dengan era 4.0 dan 5.0. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam usaha meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Yang pertama itu pastinya keterampilan digital, karena sekarang semua hal itu berbasis digital gitu. Jadi kompetensi digital ini mengacu pada pemahaman, keterampilan, sikap, dan kesadaran yang diperlukan dalam menggunakan teknologi informasi saat ini. Yang kedua ada penerapan digital competency development. Jadi di sini keberhasilan sebuah institusi atau perusahaan dalam menerapkan teknologi digital yang dapat diukur dari kemampuan dan penerapan teknologi digital yang efektif. Jadi di sini penerapan teknologi digitalnya apakah efektif dan tidak. Yang ketiga ada peningkatan human value. Jadi di sini meningkatkan nilai dari individu itu sendiri, mencakup pengembangan identitas pribadi seperti menggali rasa empati dan simpati, serta kemampuan untuk bereaksi dan berkomunikasi dengan berbagai kelompok sosial atau skill berkomunikasinya. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan dalam bimbingan karir. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan atau AI yang saat ini sedang banyak digunakan di berbagai bidang usaha gitu, atau di berbagai bidang lainnya. Salah satunya yang digunakan di bidang bimbingan karir. Yang kedua ada big data yang fungsinya untuk mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan bisnis yang berharga. Yang ketiga ada platform online seperti situs web rekrutmen yang dapat menjelajahi berbagai kesempatan karir dan mencari posisi yang sesuai dengan kualifikasi mereka tanpa batasan geografis. Jadi dengan web rekrutmen ini itu dapat membantu individu untuk bisa mendaftar di suatu perusahaan dari mana saja tanpa adanya batasan geografis. Selanjutnya ada platform pembelajaran online dan kursus e-learning yang memungkinkan individu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Selanjutnya ada alat analitik dan software manajemen karir. Di sini yang membantu individu untuk mengevaluasi proses karir mereka, terus mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam pencapaian tujuan karir mereka di dalam perusahaan itu sendiri. Terus yang terakhir ada penggunaan analisis prediktif yang mendukung perencanaan kebutuhan keterampilan di masa depan yang memungkinkan perusahaan itu merancang program-program pengembangan karir yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada suatu teori yang dikemukakan oleh Krumboltz yang bernama Happenstance Learning Theory, yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak terduga dapat mempengaruhi suatu pengembangan karir. Nah, implikasi utamanya adalah pentingnya mendorong generasi muda untuk mengantisipasi dan memanfaatkan kejadian tidak terduga dalam proses pengembangan karir mereka. Nah, dalam teori ini juga ada yang disebut dengan Planet Happenstance Skills, yang dimana merupakan perluasan dari Happenstance Learning Theory yang terdapat 5 dimensi penting di dalamnya. Yang pertama, rasa ingin tahu, yaitu mengukur tingkat minat individu dalam peluang belajar karir baru. Yang kedua, ketekunan, yaitu mengevaluasi kemampuan individu untuk melakukan upaya berkelanjutan saat menghadapi kemunduran. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu mengevaluasi sikap dan persepsi individu saat beradaptasi dengan perubahan sikap dan keadaan. Yang keempat, optimisme, yaitu mengevaluasi sejauh mana individu dapat melihat peristiwa tidak terduga sebagai peluang yang dapat dicapai.
Dan yang kelima, ada pengambilan risiko, yaitu meninjau perilaku seseorang dalam pengambilan risiko individu dalam menghadapi hasil yang tidak pasti. Gig ekonomi merupakan tren yang berkembang dalam menampilkan pekerja yang bekerja sendiri atau self-employed contractors maupun kontraktor independen. Gig ekonomi digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi yang terdiri dari perusahaan platform perantara yang menghubungkan pemohon antara organisasi atau konsumen dengan pekerja lepas atau freelance. Kemudian, dalam gig ekonomi terdapat beberapa karakteristik utamanya. Yang pertama, fleksibilitas waktu, di mana pekerja gig ini memiliki kebebasan untuk memilih kapan, di mana, dan seberapa banyak mereka ingin bekerja. Dan kebebasan ini juga menjadikannya ideal bagi individu yang mempertimbangkan untuk memulai pekerjaan sampingan, sehingga memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pekerjaan mereka dengan komitmen lain atau mengejar beberapa pekerjaan gig secara bersamaan. Yang kedua yaitu tidak ada kontrak jangka panjang. Nah, pekerja lepas biasanya terlibat dalam tugas jangka pendek berbasis proyek yang dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa minggu atau bulan. Selain itu, pekerja lepas juga seringkali memilih kebebasan untuk memilih proyek yang ingin mereka lakukan, sehingga mereka dapat memilih tugas yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan tujuan mereka, sehingga dapat menciptakan rasa puas dan bahagia dalam pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, ada pendapatan tidak tetap, di mana dalam gig ekonomi ini seseorang tidak memiliki gaji tetap bulanan seperti pada karyawan kantor pada umumnya. Sebaliknya, pendapatannya bergantung pada seberapa banyak proyek atau tugas yang berhasil dikerjakan, serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, dalam gig ekonomi ini, platform digital sangat memainkan peran penting karena mereka menyediakan cara yang mudah dan efisien bagi pekerja untuk menemukan pertunjukan. Dan bagi para pemberi kerja, digunakan untuk mengakses kumpulan bakat. Nah, contoh platformnya yaitu ada Fiverr, Upwork, Sliburancer, dan lain-lain. Contoh pekerjaan gig ekonomi. Yang pertama ada driver ojek online. Ojek online bekerja berdasarkan permintaan penumpang, tidak terikat jam kerja tetap, dan pendapatan berdasarkan jumlah order yang diselesaikan, bukan gaji tetap. Yang kedua ada YouTuber. YouTuber menghasilkan uang dari AdSense dari konten yang dibuat secara mandiri, tidak terikat kontrak oleh kerja formal dengan platform, dan bebas menentukan waktu kerja dan jenis konten yang diproduksi. Ketiga, ada desainer grafis freelance. Mereka bekerja berdasarkan proyek yang diberikan oleh klien dan tidak terikat kontrak jangka panjang. Selain itu, mereka dapat mengatur waktu kerja sendiri dan bekerja di mana saja. Yang terakhir ada kurir e-commerce. Mereka biasanya bekerja dengan sistem harian atau per pengiriman, serta mereka tidak memiliki hubungan kerja formal seperti karyawan tetap. Penghasilan yang didapat pun juga tergantung pada jumlah paket yang berhasil ia kirim. Dalam teori Crumbles, pengalaman belajar dari interaksi langsung dengan lingkungan kerja sangat berperan dalam membentuk arah karir individu. Munculnya gig ekonomi akibat kemajuan teknologi merupakan salah satu contoh kejadian tak terduga yang justru membuka jalur karir baru bagi banyak individu. Gig ekonomi memberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai jenis pekerjaan yang secara tidak langsung menjadi sarana belajar tentang kemampuan diri, minat, dan cara menghadapi tantangan kerja. Dengan pendekatan seperti ini, individu tidak hanya mengikuti arus perubahan, tetapi juga membentuk karir secara aktif melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ada sebuah kasus yang dimana kasus ini membahas permasalahan efektivitas konsultasi bimbingan karir di UPT Bimbingan Karir dan Kewirausahaan Universitas Maliku Saleh yang masih berjalan secara manual. Kemudian dirancang oleh peneliti dan dikembangkannya sebuah sistem informasi konsultasi bimbingan karir berbasis website yang memanfaatkan teori Holland atau RIASEC sebagai dasar pengukuran kepribadian dan minat karir mahasiswa demi mendukung layanan konsultasi yang lebih efektif dan efisien. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kami menggunakan beberapa teori untuk dianalisis. Yang pertama ada analisis berdasarkan teori RIASEC. Jadi, tes ini tuh atau sistem informasi dalam kasus ini kan dikembangkan menggunakan kuesioner yang berbasis teori RIASEC ini untuk membantu mahasiswa mengenali tipe kepribadian mereka berdasarkan klasifikasi RIASEC. Nah, hasil tes ini kemudian digunakan untuk memberikan saran karir yang sesuai dengan karakteristik individu tersebut. Nah, penerapan teori ini tuh tepat karena membantu mahasiswa memahami diri secara objektif dan memetakan lingkungan kerja yang cocok untuk dirinya.
sehingga mendukung keputusan karir yang lebih terarah dan juga realistis untuk mahasiswa. Selanjutnya ada analisis yang menggunakan teori Crumbbox. Jadi teori ini lebih menekankan pada pengambilan keputusan karir dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada pengalaman belajar, pengaruh lingkungan, dan juga keterampilan dalam mengambil keputusan. Jadi sistem ini tuh memfasilitasi mahasiswa mengenali diri lewat tes online interaktif dan mendapatkan feedback secara langsung. Nah, materi ini diunduh dan peran admin sebagai fasilitator menunjukkan dukungan lingkungan sosialnya. Hal ini membantu mahasiswa membangun keyakinan diri dalam keputusan karirnya itu sendiri, sesuai dengan prinsip Crumbbox tentang pentingnya belajar dan pemodelan dalam pengembangan karir. Selanjutnya, teori terakhir kita menggunakan analisis berdasarkan teori Gofferdson. Jadi teori ini menekankan bahwa sejak usia muda itu individu mulai menyaring pilihan karirnya melalui proses namanya sirkumskripsi, yaitu penyempitan pilihan berdasarkan identitas diri dan persepsi gender atau status sosialnya. Kemudian melakukan yang namanya kompromi saat menghadapi realitas dunia kerja. Dalam kasus ini, sistem berbasis Raysack itu membantu mahasiswa mengevaluasi ulang proses dari sirkumskripsinya itu sendiri yang mungkin telah terbentuk sebelumnya tapi secara sempit dan tidak realistis, serta membantu mahasiswa dalam proses komprominya itu sendiri karena mereka kan dapat menyesuaikan preferensi karir mereka dengan realitas pasar kerjanya yang ada saat ini, dibantu juga oleh pemahaman yang objektif atas kepribadian dan juga potensi dirinya. Solusi berdasarkan teori Raysack adalah yang pertama, permasalahannya itu mahasiswa sulit memahami potensi dan kecocokan karir mereka secara objektif karena tidak ada alat ukur kepribadian yang sistematis. Solusinya adalah implementasi tes Raysack berbasis digital dalam sistem informasi bimbingan karir dengan sesuai. Tes ini mengukur tipe kepribadian mahasiswa dan memberikan saran karir yang sesuai berdasarkan kecocokan antara individu serta lingkungan kerja. Kemudian, visualisasikan hasil dalam bentuk grafik untuk memperkuat pemahaman mahasiswa atas kepribadian dominan mereka sehingga mereka dapat menyusun rencana karir yang lebih realistis dan sesuai dengan kekuatan personal mereka. Solusi berdasarkan teori Crumbbox. Permasalahannya adalah tidak ada proses pembelajaran berkelanjutan atau faktor lingkungan yang mendorong eksplorasi karir mahasiswa. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan cara menambahkan modul pembelajaran atau eksplorasi karir dalam website bimbingan karir, membuat sistem yang memungkinkan umpan balik dari pembimbing atau mendukung pembelajaran berbasis pengalaman. Selain itu, dapat memfasilitasi kegiatan bimbingan karir berbasis pengalaman langsung seperti webinar, workshop, atau simulasi kerja online. Serta doronglah mahasiswa untuk membuat jalur karir pribadi agar mereka bisa merefleksikan dan menyesuaikan tujuan karir seiring waktu. Kemudian, solusi berdasarkan teori Gottfriedson. Masalahnya yaitu mahasiswa seringkali membuat keputusan karir yang dibatasi oleh stereotip gender, kelas sosial, atau persepsi diri yang sempit. Solusinya adalah sediakan fitur eksplorasi karir lintas bidang dan rekomendasi karir fleksibel di dalam sistem sehingga mahasiswa dapat melihat berbagai opsi karir di luar bayangan awal mereka. Kemudian, integrasikan simulasi karir atau preview pekerjaan untuk membantu mahasiswa melakukan kompromi yang lebih realistis berdasarkan minat dan peluang kerja. Selain itu, buatlah juga program pengenalan pasar kerja yang mengajak mahasiswa untuk memahami dinamika dunia kerja yang terus berubah-ubah, sehingga mereka dapat lebih terbuka terhadap pilihan karir yang sebelumnya diabaikan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil pada materi ini yaitu tantangan utama yang dihadapi individu dalam era saat ini adalah kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, baik dalam lingkungan kerja maupun perkembangan teknologi. Adaptabilitas dan fleksibilitas ini sangat penting untuk individu dapat mengambil peluang baru, merespons kejadian tak terduga, serta terus mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Penggunaan teknologi dan platform digital ini dapat memudahkan eksplorasi, pembelajaran, dan perencanaan karir, sehingga sistem informasi bimbingan karir berbasis digital ini sangat membantu individu dalam memahami diri sendiri dan menentukan arah karir yang sesuai dengan minat serta realitas dunia kerja yang terus berubah.